Shalom, kita bertemu dalam acara Tanya Jawab Alkitab GPBSI. Acara yang memperluas wawasan iman dan meneguhkan iman dalam Yesus Kristus. Kita sedang membahas top 10 topik terfavorit Tanya Jawab Alkitab GPBSI. Pada akhirnya, hari ini kita masuk ke topik terfavorit nomor 1. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa saudara klik tanda loncengnya. Ketika pembahasan berlangsung, saudara juga bisa menuliskan tanggapan saudara di kolom komentar. Baik, apakah topik terfavorit nomor 1? Itu adalah kremasi. Boleh atau tidak? Telah hadir bersama saya, Evangelis Diarta. Shalom. Shalom, Pendeta Yudi. Bagaimana tanggapan Evangelis Diarta terhadap topik yang paling banyak dibicarakan ini? Ya, memang topik yang menyangkut kematian selalu membuat orang itu was-was. Ya. Ada ketakutan jangan sampai salah di saat-saat terakhir atau cara pemakaman. Karena hasilnya seperti apa nggak tahu. Ini orang percaya maupun orang yang nggak percaya. Pasti berpikir seperti itu kan. Dan dia memang itu suatu pandangan yang benar juga. Karena kita orang Kristen harus memikirkan dunia yang akan datang kan. Apa tindakan yang kita lakukan di masa ini yang mempengaruhi dunia yang akan datang? Kita harus perhatikan baik-baik. Bukan hanya memikirkan hidup kita di bumi ini saja. Ya, dalam dunia kekristenan, ini sebenarnya topik yang menjadi perdebatan gereja-gereja. Ya. Ada yang memperbolehkan, ada yang melarang dengan begitu kerasnya. Ya, mereka yang melarangnya dengan begitu keras, di satu sisi tampaknya seperti sangat membatasi kuasa Tuhan. Tapi mereka yang memperbolehkannya juga, memang awalnya beranjak dari kondisi-kondisi yang tidak ada pilihan. Tapi lama-kelamaan berkembang sepertinya menjadi suatu kenyamanan. Ya, oleh karena itu penting bagi kita untuk memandang persoalan ini dengan iman. Ya. Jadi bukan dengan membatasi kuasa Allah atau mengikuti kemudahan secara teknis manusia, kenyamanan semata. Baik, Evangelis Diarta dan saudara sekalian, mari kita saksikan kembali cuplikan penjelasannya. Nah, di Alkitab bisa kita lihat beberapa contoh kasus bahwa kremasi atau jenazah dibakar adalah tanda bahwa seseorang itu dinilai jahat. Contoh, misalnya orang-orang yang dikutuk Tuhan mati dengan terbakar oleh api. Orang-orang yang dikutuk Tuhan mati dengan terbakar oleh api. Coba lihat Bilangan 16 ayat 35. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Selanjutnya Kejadian 19 ayat 24 sampai 25. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Satu lagi, Imamat 21 ayat 9. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Demikian. Kemudian kedua, penguburan itu cara yang mengakui kedaulatan Allah. Tetapi kalau kremasi itu seperti cara yang dibuat-buat oleh manusia. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Satu lagi saya baca, Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya kan? Amin. Nah, kemudian ketiga, membakar jenazah dianggap sebagai perbuatan yang kejam sehingga mendatangkan penghakiman. Amos pasal 2 ayat 1. Coba buka. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Nah, seperti demikian, mayoritas kasus kremasi atau kasus jenazah dibakar itu di Alkitab itu bagaimana? Mayoritasnya berhubungan dengan kutuk atau kenajisan. Ini bukannya maksudnya orang yang dikremasi atau jenazahnya dibakar adalah orang yang terkutuk. Cuman maksudnya
yang muncul di Alkitab, kasus-kasusnya seperti itu. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang meninggalnya di negara-negara yang ya biaya pemakamannya atau bahkan harga kuburannya itu bisa sampai miliaran rupiah. Bahkan Hong Kong katanya 5 miliar, Pak Pendeta. Ini mahal sekali. Di Indonesia, karena tanah pun luas, maka tidak ada larangan untuk menguburkan jenazah kan, ya puji Tuhan. Tetapi di Hong Kong nyatanya tanah untuk mengubur itu tidak ada. Kalau di Jepang bahkan ada hukumannya bahwa ada teman saya pendeta yang melayani di Jepang, dia katanya harus dikremasi. Hanya abunya saja yang ditaruh. Maka orang-orang jemaahnya yang mau dikuburkan ya dikirim ke Korea gitu katanya. Nah, di Korea pun ada taman makam pahlawan bagi orang-orang yang telah berkorban untuk negara. Nah, di situ tidak boleh menguburkan jenazah. Bolehnya dikremasi dan abunya saja yang ditaruh di situ. Lalu anggota keluarga yang belum percaya bisa saja kan mengkremasi anggota keluarga yang sudah percaya. Tapi tentang penyelamatan itu tidak ditentukan berdasarkan perbuatan. Tentu perbuatan yang dilakukan dengan iman itu membuat iman menjadi sempurna. Akan tetapi pada akhirnya perbuatan itu sendiri tidak bisa menjadi penentu iman. Nah, coba lihat rasul-rasul di zaman gereja mula-mula seperti Petrus. Ya kan? Mereka mati dengan ada yang disalib, ada juga yang dibakar. Akan tetapi bukannya roh jiwa mereka tidak memperoleh keselamatan kan? Keputusan tentang penyelamatan itu hanya berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan. Jadi saudara, ada banyak kondisi-kondisi yang membuat seseorang tidak bisa dikubur. Tapi itu tidak mempengaruhi keselamatan. Ya. Dan di kolom komentar juga ada yang menyanggah bahwa Yonatan, anak Saul, meski dia hidup dengan baik, tapi jenazahnya dibakar. Maka terbakar itu bukan indikasi dari seorang terkutuk. Dia menyanggah seperti itu. Ya, memang bukan demikian. Tindakan yang dilakukan oleh penduduk Yabes Gilead terhadap mayat Saul dan anak-anaknya itu sebenarnya bukanlah tindakan kremasi seperti yang dipahami oleh orang-orang zaman sekarang. Karena kalau kita lihat di 1 Samuel 31 ayat yang ke-13, dikatakan bahwa mereka menguburkan tulang-tulangnya. Ya. Dan seperti yang telah dijelaskan, banyak martir yang jenazahnya pun tidak ditemukan, dibakar atau ya diapakan gitu ya. Nah, apakah Tuhan tidak bisa membangkitkannya lagi? Saya pikir akan sangat keliru jika kita membatasi kuasa Tuhan seperti itu. Ya, cuman yang saya pikir, jika memang dalam suatu kondisi yang tidak bisa melakukan penguburan, maka tidak ada pilihan. Tapi yang menjadi pertimbangannya adalah jika punya pilihan untuk dikremasi atau dikubur, lebih baik kita memilih jalan yang ditunjukkan Alkitab kan? Karena Alkitab mengatakan kepada kita untuk melakukan segala hal dengan didasari oleh iman. Segala sesuatu yang tidak didasari iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23. Baik, kalau gitu mari kita saksikan lebih lanjut tentang penjelasannya. Mengenai hal ini tentang kremasi dan penguburan, Pendeta Senior Abraham Park, apakah pernah bicara tentang hal ini? Saya belajar lewat pendeta Senior Abraham Park bahwa pemakaman yang benar bagi jemaat kudus yang percaya bukanlah dikremasi, tetapi dikubur. Nah, pada kasus-kasus yang tidak memungkinkan untuk dikubur, ya pengecualian mau tak mau. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa karena tidak dikubur maka tidak bisa dibangkitkan. Cuman ada kasus-kasus yang mana sebenarnya bisa dikuburkan, tetapi memilih untuk dikremasi demi kenyamanan. Kalau dikubur maka jangan mengambil cara kremasi. Kremasi itu memang itu tidak bisa dianggap sesuatu yang jahat. Tapi Alkitab menampakkan itu sebagai suatu rupa ketidaksalehan. Maka jika bisa
harus mengikuti cara penguburan. Dikatakan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Pada waktu kebangkitan, meskipun orang mati dengan cara apapun, meledak, tenggelam, atau apapun, semua unsur-unsur tubuhnya akan dikumpulkan dan dibangkitkan. Seperti yang tadi saya sebutkan, Wahyu 20 ayat 13. Nyatanya, Allah dapat membangkitkan bahkan dari abu sekalipun. Misalnya, orang Kristen yang maju berperang dan mati karena kena bom. Mereka tidak ada salahnya kan? Hanya saja kremasi itu menimbulkan api neraka, maka jangan dikremasi. Jika dengan mengetahui pemeliharaan atau kehendak Tuhan yang seperti ini, tapi tetap mau kremasi, ya saya pribadi pikir, bukankah itu jadi dosa melawan kehendak Allah? Jadi intinya, apakah jemaat kudus itu harus dikuburkan? Betul, cara pemakaman yang alkitabiah adalah dikuburkan. Tapi bisa saja kan jenazah seseorang terbakar tanpa bisa mengelak. Meskipun begitu, bukannya berarti orang itu jadi tidak diselamatkan. Situasi matinya seperti apa atau situasi tubuhnya seperti apa itu tidak menjadi penentu penghakiman. Tetapi meskipun demikian, bukannya berarti mengkremasi itu boleh. Maksudnya, meskipun yang lebih tepat itu dikuburkan di tanah, tetapi kita tidak boleh sembarang menilai atau menghakimi tentang kremasi. Jadi kiranya kita melakukan segala sesuatu termasuk prosesi pemakaman dengan berdasarkan iman dan keyakinan kita pada Alkitab. Ya. Jadi kembali lagi, jika bisa dikubur kenapa harus dikremasi? Ya, dan kalau saya pribadi memandang ini, Pendeta Yudi, kubur atau tempat peristirahatan terakhir kita sebutnya ya, itu bisa menjadi suatu bukti iman yang kelihatan bahwa kita percaya bahwa tubuh kita ini pun akan dibangkitkan di waktu akhir. Bukti kepercayaan kita ini dapat disampaikan kepada keturunan kita yang berikutnya. Haleluya. Terima kasih Evangelis Jarta. Saudara, kita telah mereview top 10 tanggung jawab Alkitab GBSI 10 topik terfavorit. Kiranya pembahasan ini bermanfaat bagi saudara semua dan semakin memperkaya wawasan iman, memperteguh iman kita semua. Mari kita menutup tahun 2022 ini dengan bersyukur dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Sampai bertemu di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. Shalom.